Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya tukang servis amatiran ya. Tukang servis amatiran. Di sini saya akan menjelaskan tutorial mengecek sebuah IC ya, IC Triac BTA 26600. Bentar. Ini saya fokuskan dulu. Susah ini ya. Udah fokus. Nah ini IC BTA ya, BTA 26600B. Bentar kok ini kok. Nah ini fokus, udah fokus. Ini ya, BTA 26600B. Nah IC ini tuh umumnya digunakan untuk sebagai controller ya, controller kecepatan motor AC atau pengaturan pencahayaan, sistem pemanas dan lain sebagainya gitu ya. Ya maksud di sini BTA 26 yaitu tuh mencakup 26 ampere dengan kekuatan 600B yaitu 600 volt. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengecek Triac IC BTA 26600B. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini saya punya dua komponen. Ini masih baru ya, masih normal, dan ini komponen lama. Ini komponen lama yang sudah short. Nah, gimana cara ngeceknya, Mas? Ya ini saya kasih tutorialnya. Jadi, pertama kita siapkan AVO ya, AVO digital seperti ini. Kita putar ke angka 1 ya. Oke, kita putar ke angka 1 dulu. Kemudian kita cek dulu ya. Kita cek dulu. Loh. Maaf ya ini. Wah, AVO ini udah nggak normal ini. Kita nggak apa-apa, ini cuma cek. Nah, caranya ngecek gimana, Mas? Ini saya kasih tutorialnya. Sebelum kita mengecek, saya kasih penjelasan dulu ya. Di sini kan ada 3 kaki. Kaki pertama, kaki kedua, kaki ketiga. Nah, ini terminal 1 saya kasih nama ini terminal 1, terminal 2, dan yang ini namanya gate ya, gate. Nah, ketika terminal 1 dengan gate dihubungkan, itu harus terhubung. Kemudian terminal 1 dengan terminal 2 ketika dihubungkan, itu pasti tidak terhubung. Nah, bisa terhubung itu ketika terminal 1 dihubungkan di gate, kemudian ditempel ini, yang ini dilepas, itu masih terhubung. Saya analogkan seperti pelatuk senapan. Nah, seperti itu. Ini pelatuknya, ini pelatuknya ya, ini pelatuknya. Oke, daripada bingung, kita langsung aja praktek. Ini komponen yang sudah short ya. Oke, saya praktikkan aja langsung daripada bingung kasih itu. Nah, ini saya punya 2 ya, ini punya 2. Yang kaki pendek itu yang sudah short, yang kaki ketiga yang masih baru misalnya. Nah, ini saya hubungkan ya. Ini saya hubungkan. Nih, AVO nyala. Kita hubungkan seperti ini, kita hubungkan. Nah, ini pasti ada. Tapi kalau saya hubungkan seperti ini, itu nggak bisa. Nah, caranya itu seperti ini, teman-teman. Ini dihubungkan ya, dihubungkan 2 kaki. Tek, ini. Nah, ini angkat. Nah, ini pasti jarum nggak bergerak kan. Kalau misalnya jarum nggak bergerak, berarti kondisinya masih bagus. Ini saya putar. Nah,
Nah ini kondisinya masih bagus ya. Kalau kita lepas, maka jarum akan kembali ke nol lagi. Saya ulangi lagi cara ngeceknya seperti ini. Ini gate kaki 3 kita tempel kafu, terus ini kaki kedua kita tempelin dek, kemudian kaki ketiga yang gate itu dilepas, tapi jangan sampai terlepas dari kaki 2. Kita geser, nah kan, nah gini. Nah kalau seperti ini makanya komponen IC teriak ini masih bagus. Kita lepas. Nah kalau kita langsung itu pasti nggak bisa. Nah kita nggak bisa kan, jarumnya nggak bergerak, jarum afunya. Nah ini keadaannya masih bagus. Tapi kalau udah rusak seperti ini teman-teman, kalau misalnya udah rusak itu seperti ini teman-teman modelnya. Ini rusak. Ini kaki 2, kaki 1, 2, ini gate 3 ya. Ini nah, ini terhubung kan, ini enggak. Kalau kita sambungkan, ini hubungkan, nah, dia nggak mau kan, dia nggak mau. Biasanya kalau udah short itu ketika dihubungkan itu pasti nggak mau. Nah ini kita nggak bisa kan ini. Nah ini langsung terhubungkan ini. Nah ini terhubung. Harusnya kan itu melalui proses gate dulu, tapi ini langsung berarti komponen IC ini udah short, nggak bisa digunakan, auto diganti. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jika penjelasannya kok berbelit-belit, jadi mohon maaf. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Intinya kaki 1 dan gate, kaki 1 dan kaki 2 ini nggak terhubung. Ini nggak terhubung kan, ini nggak terhubung. Nah gimana ngubunginya? Yaitu kita tempelkan dulu ke gate gini. Kita lepas gate-nya kaki 3 pelan-pelan, tapi jangan sampai terlepas dari kaki 2. Aduh, bentar. Nih, pelan-pelan. Nah, jarum masih bertahan kan, masih terhubung. Nah ini tandanya teriak ini masih berfungsi dengan normal. Jadi seperti itu teman-teman tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Semoga membantu bagi Anda semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.